Di Kata Eci untuk episode kali ini, saya mau membahas kesalahan-kesalahan yang masih sering dilakukan ketika kita berbicara di depan kamera. Halo viewers, kita jumpa lagi dalam Kata Eci. Nah, di Kata Eci untuk episode kali ini, saya mau membahas kesalahan-kesalahan yang masih sering dilakukan ketika kita berbicara di depan kamera. Nah, di era pandemi seperti ini, kan banyak nih dari kita yang memang harus selalu melakukan komunikasi secara virtual, secara online. Nah, saya masih sering melihat beberapa kesalahan yang masih sering dilakukan ketika Anda menjadi seorang pembicara secara online. Entah itu berbicara di depan kamera laptop, berbicara di depan kamera handphone, ataupun berbicara di depan kamera profesional seperti sekarang ini. Kesalahan atau hal-hal apa sih yang memang masih sering dilakukan ketika kita berbicara di depan kamera? Oke, saya kasih tahu ya. Kebanyakan nih dari hasil survei saya selama kurang lebih 10 bulan terakhir ini melihat teman-teman yang berbicara di depan kamera, yaitu yang pertama, yang paling masih sering dilakukan adalah eye contact yang kurang tepat. Bagaimana eye contact yang kurang tepat? Eye contact yang kurang tepat itu adalah ketika bicara seperti sekarang nih di hadapan kamera ya, itu berbicaranya tidak menghadap atau tidak melihat ke lubang lensa kamera. Lubang lensa kamera mana? Lubang lensa kamera apapun alat yang digunakan. Apakah lubang lensa kamera laptop, atau lubang lensa kamera handphone, atau lubang lensa kamera profesional. Yang paling sering dilakukan adalah ketika berbicara di depan laptop ya, lubang lensanya di atas tapi kelihatan wajahnya di layar laptop kan. Nah, ketika bicara justru yang dilihat adalah wajah sendiri di layar laptop itu menyebabkan lawan bicara ya yang melihat kita dari seberang sana itu nggak ngerasa diajak bicara, tidak merasa kita ngomong sama dia karena arah pandang mata kita jadi ke bawah melihat wajah yang ada di layar laptop atau di layar handphone kita. Yang seharusnya kita lihat adalah lubang lensa kamera yang kecil banget, memang kecil sih sampai nyaris tak terlihat kalau di laptop ya, ada di atas layar laptop tersebut. Nah, itu yang harusnya kita selalu pandang, menjaga arah pandang mata selama berbicara di depan kamera itu memang tidak mudah gitu ya kalau kita nggak terbiasa. Tapi sebaiknya kita mulai harus biasakan agar ketika kita setiap kali berbicara di depan kamera, lawan bicara merasa nyaman dan merasa kita memang ngomongnya sama mereka, bukan ngomongnya sama orang lain karena eye contact kita yang kurang tepat. Oke? Itu kesalahan yang pertama. Dan kesalahan nomor 2 apa? Kesalahan nomor 2 adalah kurang tepatnya letak posisi lensa kamera. Jadi kalau kita berbicara di depan kamera, yang benar itu seharusnya lubang lensa kamera itu posisinya adalah eye level, jadi sejajar dengan mata kita ya. Jadi ketika kalian melihat saya sekarang, kan enak ya ngelihatnya itu sejajar, wajah saya benar-benar terlihat proporsional gitu, nggak terlalu ke bawah atau nggak terlalu ke atas. Jadi terlebih ketika kita bicara pakai layar handphone atau layar laptop ya, lubang lensanya itu benar-benar harus ditaruhnya sejajar ya. Misalnya ini handphone nih, jadi naruhnya mesti begini, nggak boleh taruhnya di bawah atau nggak boleh taruhnya agak di samping begini. Jadi kita kelihatan tampak samping, jangan sama sekali. Oke? Kalau perlu alat bantu untuk holder pegang handphonenya, silakan dipersiapkan. Kalau laptop tuh jangan terlalu yang tidur gitu ya sampai layarnya, tapi ditegakkan sedikit dan posisinya memang harus sekali lagi eye level, dan make sure ketika badan kita ini terlihat di layar laptop tersebut, kita posisinya adalah di tengah-tengah, oke? Nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kanan ya. Jadi letak lubang lensa dan posisi kita harus diatur sedemikian rupa supaya terlihatnya nyaman oleh audiens kita.
Nah, selanjutnya nih, yang ketiga yang harus diperhatikan ketika kita berbicara di depan kamera adalah pencahayaan atau lighting. Ini memegang peranan penting juga loh. Karena kalau misalnya kita berbicara di depan kamera, yang sering saya lihat kalau lighting orang kurang ya, wajahnya tuh kelihatan gelap, padahal asli dia itu cantik, putih gitu kan, glowing. Tapi ketika saya melihat dia di seberang sana, kok gelap? Nah, ternyata lightingnya kurang. Kalau kalian ada di dalam ruangan dan pencahayaannya kurang, ya udah tambahin dong dengan lighting tambahan. Bisa beli ring light atau mungkin kasih lampu meja yang agak deket sama kalian gitu kan, supaya wajah kalian terlihat lebih terang, atau memang cukup gitu loh pencahayaannya, lawan bicara jadi nyaman melihatnya, oke? Atau kalau misalnya kalian memang di depannya ada jendela nih ya kan, ya udah kordennya dibuka atau jendelanya dibuka sehingga ada cahaya luar yang masuk, membuat wajah kalian pun terlihat lebih terang atau lebih jelas dengan pencahayaan yang cukup. Oke, itu yang paling penting yang juga harus diperhatikan. Jangan sampai lawan bicara ngelihat kalian tuh suram, gelap, jadi males dong ngelihatnya. Apalagi kalau mesti lihatnya berjam-jam orang yang suram di depannya. Oke, jangan sampai terjadi ya. Oke, terus selanjutnya yang keempat. Nah, ini yang harus diperhatikan juga adalah ekspresi wajah. Oke, jadi karena kita berbicaranya secara virtual, online, kadang pun yang terlihat hanya setengah badan gitu kan, atau bahkan cuma dari leher ke atas. So, untuk bikin audiens kita nggak bosen, yaitu yang harus kita memang perhatikan ekspresi wajah kita. Jangan sampai bikin lawan bicara kita atau penonton kita di seberang sana itu jadi ngantuk, kemudian malah mereka jadi matiin kamera juga, dan membuat kita menjadi ngerasa nggak diperhatikan. Karena kok pada matiin kamera semua? Karena mereka bosan ngeliat kita yang ekspresi wajahnya gitu-gitu aja ya. Make sure eye contact kita berbicara, terus senyum kita selalu tampak ketika berbicara, ditambah lagi dengan anggukan kepala misalnya nih, anggukan kepala ke kanan, ke kiri yang kayak begitu ya kan. Itu akan membuat kita terlihat lebih hidup walaupun hanya berbicara melalui layar yang ada di depan mereka, entah layar handphone, layar laptop ataupun layar yang lain gitu ya. So, ini diperhatikan lagi ekspresinya supaya orang betah untuk nonton kita secara virtual. Jadi itu tadi 4 kesalahan yang sering dilakukan ketika orang berbicara di depan kamera. Diulang sekali lagi, yang pertama adalah harus diperhatikan eye contact ya. Yang kedua adalah letak posisi lensa kamera ya. Yang ketiga adalah lightingnya harus cukup, dan yang keempat selalu perhatikan ekspresi wajah agar selalu terlihat hidup dan bersemangat gitu. Oke? Itu tips di Kata Eci untuk kali ini. Oke, jadi itu tips di Kata Eci kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan bisa segera dipraktekkan sehingga kamu bisa segera memperbaiki kesalahan-kesalahan kamu ketika berbicara di depan kamera. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen topik apa yang mau dibahas untuk episode selanjutnya. Terima kasih dan selamat mempraktekkan. Bye!